Dan Rasulullah tunjukkan dalam hadisnya, tunjukkan dua jari ini. Apa hikmahnya dia tunjukkan dua jari ini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Kenapa? Apa hikmahnya? Seakan rapat, dekat, tidak boleh pisah. Kalau ini terlalu jauh, kalau begini terlalu jauh, kalau begini apa lagi? Tapi kalau begini tidak boleh pisah. Berarti terjamin orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim terjamin masuk surga bersama Rasul dan rapat. Bukan bersama Rasul belakang, kanan, rapat masuk surga. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau mendapatkan kebanggaan dan kebahagiaan macam itu? Anak yatim, apalagi kalau kita boleh pelihara anak yatim di rumah kita sendiri, mendatangkan berkah dan rezeki. Saya membuat satu gerakan, semua keluarga mampu wajib bawa yatim di rumah. Dari dia masih kecil sampai dia dewasa. Itu terjamin. Orang sakit disembuhkan. Itu sudah pengalaman saya. Menolak bala, menjauhkan musibah, mendatangkan berkah. Selalu malaikat ada di rumah, ampunan dosa, rumah kita makmur, dicahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Ini semuanya anak yatim. Jadi saya membuat gerakan di Indonesia, di Malaysia pun semuanya orang mampu bawa. Bukan kita bagi derma saja, tapi kita milih mana anak yatim yang masih kecil, kita gabungkan dengan anak kita. Lihat saja dalam 1 bulan 2 bulan Allah rubahkan 100% kehidupan kita. Semuanya dirubah. Musibah tidak boleh masuk di rumah orang yang ada anak yatim. Tidak boleh masuk. Anak yatim, kalau kita usap kepalanya saja, apalagi rambutnya panjang. Ada kan ada budak-budak kecil, dia punya rambut kan banyak. Alhamdulillah tidak ada anak kecil tapi botak. Kalau saya botak. Kalau anak-anak yatim dia banyak rambut, kita megang kepala. Saya suka kalau diundang yayasan yatim, saya suruh semua anak yatim lepas dia punya topi. Semua lepas. Orang pada heran, ini kenapa Tuan Syekh minta dilepas dia punya topinya. Saya megang kepalanya dan usap bagi 2 tangan. Setiap rambut kita dapat berlipat ganda pahala. Siapa yang boleh hitungkan rambutnya? Jumlahnya berapa? Apalagi ratusan anak yatim. Dan itu sebenarnya bukan persoalan kita suntuhkan kepalanya dan setiap rambut kita dapat berlipat ganda pahala, tapi di situ adalah tanda kasih sayang. Di situ karena ada tanda kasih sayang, menurut saya orang sombong tidak boleh berbuat itu. Tidak bisa, tidak boleh. Kalau orang sombong, dia lihat anak yatim, dia tidak mau mengusap kepalanya, itu orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati, begitu dia lihat anak yatim, bukan hanya usap kepalanya, dia boleh memeluk dan cium untuk memberikan kasih sayang. Saya kenal satu orang awam, bukan ulama, bukan orang awam, orang Lombok, orangnya masih ada di Lombok. Dulu dia tukang jual kopi, pindah dari Jawa datang ke Lombok, dia bersama istrinya. Sebelum dia menikah, dia dulu jual kopi. Jadi tahu tukang kopi, bungkusan terus dia jalan di mana-mana, terus orang pesan dia jual. Dapat jodoh dan dia khusus mau nikah sama anak yatim. Dapat seorang yatim yang sudah dewasa, dia jadi jodohnya.
terus bersama istrinya berjuang, terus jual kopi lagi. Kelebihannya apa? Dia orang miskin, bukan orang kaya, miskin. Tapi begitu datang rezeki, dia sudah sepakat sama istrinya 10% untuk anak yatim. Dia bawa anak yatim di rumahnya. Dulu tinggal di rumah kos, rumah siwa yang satu bilik sama tandas. Di situ dia bawa anak yatim. Setiap 10% dari rezeki masuk, dia bagi makan, minum, baju, apa semua keperluannya. Dia tinggal semacam anaknya sendiri. Bagaimana dia didikkan sampai, bukan hanya sampai besar, masuk sekolah dia biaya, sampai kuliah, sampai nikahkan. Kalau sudah nikah dia baru lepas. Sekarang orang itu namanya Haji Muhajir, termasuk salah satu orang 10 orang di Lombok yang terkaya. Dia buka warung nasi, jualan nasi. Semua yang kerja sama dia anak yatim. Dia bawa dari kecil sampai sudah besar, sambil kuliah dia kerja dan dia gaji. Bukan dia manfaatkan karena mereka tidak punya siapa-siapa, dia manfaatkan jadi pembantu, tidak. Dia gaji mereka dengan gaji yang 2 kali lipat dengan orang biasa. Niatnya Allah subhanallah, tidak pernah dia buka warung nasi selalu ramai. Semuanya orang, padahal rumah makan atau warung nasi itu di mana-mana lebih bagus, ada banyak, tapi orang semua ke sana saja. Sampai saya pernah berkata, kalau saya boleh ada modal, saya mau gabung di situ. Banyak untung, masya Allah, luar biasa. Dan sampai sekarang dia masih memberikan perhatian kepada anak yatim. Allah berkahi, sehat, keluarga bahagia, anaknya semua sukses. Ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi ke jauh, ada yang pergi mana-mana, semuanya yang sukses. Jadi saya mohon, macam mana kita sadarkan anak yatim satu kita bawa, gabungkan di rumah kita. Apalagi kalau kita punya rumah besar, biliknya banyak, tidak keberatan kalau kita bawa satu anak. Nawaitu apa? Allah nolak bala, Allah bahagiakan, Allah selamatkan, Allah sembuhkan. Subhanallah, luar biasa. Saya sendiri sepakat sama istri, insya-Allah mulai merubah kehidupan kita untuk pelihara anak yatim. Semampu kita, 1 boleh, 2 boleh. Bukan hanya sebatas kita berikan derma, tapi kita bawa kemari ke tempat kita. Kalau kita merasa tidak mampu, saya ada satu cara juga lebih istimewa, bagus, dan saya membuat gerakan itu, dan alhamdulillah sudah berhasil tahun lepas. Cuman karena tahun ini saya ada di Brunei, tidak berjalan. Apa itu? Saya membuatkan mulai malam 27 Ramadan, dan kumpulan Dharma Jamaah di Indonesia, kita buatkan satu gerakan, semua kita belanja dengan keperluan anak yatim dan miskin untuk hari raya. Ada sepatunya, ada sandalnya, ada bajunya, ada bermacam-macam. Kita sewa satu tempat macam pasar, kita kumpulkan dan rapikan. Kita undang anak yatim 500, 1.000, 2.000 datang masuk. Itu saya namanya mall yatim dan miskin. Saya namakan mall yatim dan miskin. Bukan kita bagi, saya kasih mereka kesempatan, kamu milih apa yang kamu suka. Kamu masuk ke mall yatim miskin, masuk dan milih sendiri ukuran saiznya yang sama, dan dia apa yang, jangan kita maksa, ini buat kamu.
Mungkin dia tidak senang, mau tidak mau sudahlah. Tak ada begitu. Tapi dia masuk, dia milih sendiri. Memang ada timnya, ada aturannya. Alhamdulillah, perasaan mereka subhanallah, kebanggaan dan kesenangan luar biasa. Karena dia boleh memilih sesuatu yang dia suka, bukan dipaksa sama orang. Itulah kelebihan kalau kita boleh memberikan dharma atau bantuan kita sambil boleh menyentuh hati. Itu yang paling penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi akhikal muslim. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah, amalan yang menyentuh hati sampai anak itu bangga dan senang. Saya harap mudah-mudahan ada satu masa kita boleh buat di Brunei, diizinkan oleh Kebawah Duli, Kepada Sultan atau yang bertanggungjawab, supaya kita boleh setiap tahun sekali saja dibuatkan dharma atas nama yayasan atau siapa, terus kumpulkan, kita belanjakan, mereka belanja sendiri, tinggal kita bayar. Atau boleh masing-masing orang mampu daripada kita hantarkan, kita bawa, kita pergi ke yayasan yatim miskin, kita pinjam, boleh saya mau bawa satu atau dua orang miskin, saya bawa, kita bawa. Mau bawa kemana? Busing-busing. Ajak makan siang tanah hari, ajak makan malam boleh, ajak makan pagi boleh, sekaligus bawa dia pusing, senang, ambil foto-foto, ambil gambar, baru sama, sampai dia puas, sampai dia senang. Habis itu kita hantar ke mall, ayo kamu suka apa, biar dia milih. Berapa habis biaya? Tidak lebih dari 50 atau 100. Tapi cuba lihat pasaran pahala di sisi Allah, hanya 100 boleh jadi jamin selamat dunia akhirat. Cuma masalahnya bukan dharma yang kita hantar langsung, tapi prosesnya. Ada proses, ada cara yang terbaru yang boleh merubah hati perasaan anak yatim dan anak miskin itu. Dan saya harapkan juga dari yayasan yang menerima dharma macam itu, dia boleh membuat satu program. Begitu masuknya dharma, dia mengaturkan yang boleh menenangkan hati anak yatim dan miskin. Karena ini sangat bermanfaat. Kalau tersentuh hati anak yatim dan miskin, itu yang akan berubah kehidupannya menjadi lebih baik. Apalagi kalau boleh kita menghantarkan dharma kita dengan diam-diam dan rahasia. Tidak perlu orang banyak tahu. Kita orang-orang suka terbiasa membagi dharma ke anak yatim. Kalau kita membagi dharma 100 kali, boleh orang 99 tahu, tapi ada satu jangan orang tahu. Apa hikmahnya? Karena saat kita membagi dharma rahasia dan diam-diam, itu manfaatnya luar biasa, lebih jauh daripada dharma terang-terangan. Bukan tidak boleh, boleh dharma terang-terangan sama dharma rahasia, tapi lebih jauh dharma rahasia. Jadi saya harap kalau kita saat membagi dharma anak yatim, miskin, dharma kemana saja, sedekah kita, bantuan kita, boleh ada macam majlis kami kita ini kan, ada majlis orang semua tahu ada dharma kan, itu kan boleh supaya masyarakat dan orang lain boleh semangat. Tapi satu lagi, diam-diam, tidak orang tahu, hanya Allah semata-mata, karena Allah SWT. Ceritanya apa? Rahasianya apa? Saya bawakan satu cerita dan saya akhiri dengan cerita itu. Guru saya pernah waktu haji berjumpa dengan seorang wanita, dan wanita itu melaporkan kepada guru saya
karena lagi sakit. Dan dia minta sama guru saya, tolong doakan. Tolong doakan supaya saya boleh. Kata guru saya, memang maaf, ibu sakit apa? Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini. Jumpa sakitnya ibu itu sakit apa? Dia bilang, saya sakit karena sudah 3 hari lewat belum jumpa Rasulullah. Itu sakitnya. Kaget guru saya, "Iman kamu bagaimana?" Dia bilang, kalau saya setiap hari boleh lihat Rasulullah, tapi ini sudah 3 hari tidak lihat, tidak nampak. Saya lagi sakit, ada apa? Kenapa 3 hari tidak nampak? Kata guru saya, ibu, bukan yang sakit kamu, yang sakit saya. Macam mana saya belum lama tidak jumpa Rasulullah? Ternyata apa kelebihan perempuan itu? Wanita yang sudah usia, dia suka memberikan dharma kepada anak yatim. Kemudian selalu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari 100, tidak akan meninggal dunia sebelum diberitahu berita gembira, kamu ahli surga. Hadis sahih. Sebelum kita meninggal dunia akan malaikat datang, kamu ahli surga. Itu hanya lewat salawat 100 kali setiap hari. Jemaah sekalian, jangan rugikan kesempatan macam ini. Dan bersama guru saya tadi, lihat Rasulullah 3 malam berturut dalam mimpi. Yang tadi sebelumnya dia berkata, saya sakit karena lama tidak jumpa Rasul. Karena wanita itu setiap hari dan 3 hari tidak jumpa Rasul, dia merasa sakit. Apalagi, maaf, kita bicara apa? Barangkali di antara kita yang sudah tidak pernah melihat Rasulullah sama sekali. Berarti kita sakit apa? Habis itu guru saya melihat mimpi Rasulullah 3 malam berturut-turut waktu musim haji. Di malam pertama Rasulullah membangunkan dan memberitahu, disebut nama guru saya, kalau habis haji kamu pulang, dia diberikan alamat, adres oleh Rasulullah. Ada satu adres, alamat, sini. Disitulah kamu cari seorang bernama Fulan bin Fulan, kirim salam kepada dia dan beritahu Rasulullah menunggu kamu di dalam surga. Itu ceritanya baru 4 tahun lalu. Guru saya kaget. Dia bilang, cerita apa ini? Tapi tidak ada tangkapan. Malam yang kedua tidur lagi, lihat Rasulullah lagi. Saya ingatkan lagi, kalau pulang ke negeri cari alamat, ada seorang bernama Fulan bin Fulan, kirim salam ke dia dan beritahu aku lagi tunggu dia di dalam surga. Kaget guru saya, sambil belum tangkapi, sambil 3 malam, malam yang ketiga kata Rasulullah, sambil guru saya bilang begini, kata Rasulullah, saya serius, jangan dianggap was-was, saya serius. Pulang cari alamat, diberitahu alamat, sambil nomor rumah diberitahu oleh Rasulullah, alamatnya persis, jalan apa, rumah mana, nomor berapa, nama Fulan bin Fulan.
beritahu Rasulullah kirim salam dan menunggu kamu di dalam surga. Kaget guru saya. Begitu dia pulang, langsung bertambah kerjaannya hanya mencari alamat itu. Ketemu alamat, ditanya mana orangnya, oh di sana. Dia keluar cari, ketemu di mana? Lagi di coffee shop, minum kopi. Orang itu lagi santai minum kopi. Ini orang heran, kok ini orang minum kopi? Rasulullah bilang menunggu masuk surga. Dia fikir mau jumpa seorang waliullah, mau jumpa orang saleh, mau jumpa orang yang selalu di masjid. Ternyata orang awam, biasa saja. Ini macam mana saya beritahu ini orang? Lah, main kartu lagi. Astaghfirullahalazim. Coba barangkali saya salah orang. Ditanya, maaf, kamu nama fulan-fulan? Ya. Yang benar. Betul. Ini cerita guru saya sendiri. Sampai guru saya masih ragu-ragu sama orangnya. Bukan ragu mimpinya, tapi ragu orangnya. Coba barangkali ada orang lain nama, mungkin ada mirip nama atau apa. Ternyata di kampung itu tidak ada, hanya itu satu-satunya yang bernama, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Akhirnya guru saya terpaksa menyampaikan amanat, ada titipan dari Madinah. Kata orang itu, saya tidak pernah ke Madinah, saya tidak tahu Madinah. Siapa yang mau kasih titipan? Astagfirullah, ini juga belum haji, belum umrah. Udah, maaf, saya boleh bawa? Terus dibawa jalan, terus diberitahu ada titipan dari Madinah. Tapi sebelum saya sampaikan, tolong beritahu kamu punya amalan kebaikan apa. Marah orangnya. Kamu mau apa dari pagi ganggu saya terus? Sana, saya tidak mau kasih. Apa? Kamu mau apa? Barangkali mungkin ada satu rahasia dia mau tahu sebelum menyampaikan, tapi orang itu tidak mau cerita. Kata orang itu, guru saya begini saja, ada kirim salam dari Rasulullah dan beliau berkata lagi menunggumu dalam surga. Binsang orang itu. Begitu dia menerima berita itu, binsang. Kata guru saya, jangan mati dulu. Binsang orang itu, fakir mati. Habis dia sadar, nangis terus. Nangis. Kata guru saya, apa kebaikan kamu? Pasti di belakang itu ada satu amalan yang kamu lakukan. Kata orang itu kepada guru saya, janji, jangan bawa nama saya. Kalau anda menceritakan cerita ini, jangan sebut nama saya. Dijanji sama guru. Saya aja belum tahu nama dia. Saya tidak tahu nama orangnya dan tidak tahu alamatnya, tidak diberitahu sama guru saya. Cuma dibawakan ceritanya saja. Ternyata amalan itu apa? Sudah 15 tahun dia orang pegawai, bekerja. Setiap bulan terima gaji, dia bagi 3. Satu simpan, satu buat dia sama istrinya makan minum, satu buat anak yatim. Tapi istrinya 15 tahun tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Artinya tidak ada siapapun yang tahu. Dia bagi 3. Satu buat dirinya, satu simpan, dan satu sepertiga buat anak yatim. Dia pergi ke sana, apa keperluan mereka, makan, minum, apa semua dia bagi. Kata guru saya, itulah yang membawa kamu masuk surga bersama Rasul. Ini di masa ini bukan sahabat, bukan Imam Ghazali, bukan Imam Syafi'i, orang awam, orang biasa, lagi di coffee shop. Tapi Allah kasih, itulah kelebihan amal rahasia jemaah sekalian. Itu kelebihannya.
Karena di situ memang terdalam hati kita betul-betul lillah, tidak ada sedikit pun dari ikuti hawa nafsu atau nasib hawa nafsu kita, tidak ada. Karena tidak ada yang tahu. Luar biasa. Mudah-mudahan, oleh karena itu saya mohon jamaah sekalian, di antara amalan-amalan ibadah yang anda senantiasa lakukan, mohon satu rahasiakan. Apa itu baca Quran, apa itu salat malam, apa itu zikir, apa itu khataman Quran, apa itu dharma, apa itu silaturahim, apa itu ziarah orang sakit, apa itu ziarah kubur saat kita doakan. Tapi hanya Allah saja yang tahu. Tidak boleh ada orang lain tahu. Subhanallah, apa yang terjadi? Pas guru saya lagi naik pesawat mau pulang. Dalam naik pesawat, guru saya seorang terkenal sebagai biasa isi di media. Di media Arab dia selalu nampak. Jadi ada seorang melihat, "Oh, Assalamualaikum." Ini selebriti ya. Assalamualaikum. Tapi kalau di Arab tidak ada yang minta gambar. Beda sama Brunei. Orang di sini selalu minta gambar. Kalau di sana langsung minta doa saja. Terus ini orang yang ketemu guru saya di dalam satu pesawat, dia bilang, "Maaf Syekh, saya ada cerita." Dia bilang, "Silahkan duduk samping saya." Dia duduk. Terus dia cerita. Apa yang dia ceritakan? Jamaah sekalian, cerita yang terjadi sama guru saya persis dilihat oleh penumpang ini. Yang satu lagi yang mau cerita kepada guru, terjadi sama. Dia melihat mimpi Rasulullah bertiga kali bermalam, 3 malam berturut-turut. Suruh ke alamat itu, cari fulan bin fulan di tempat itu, beritahu Rasul Karim Salam dan menunggu kamu di dalam surga. Ternyata mimpi yang dilihat oleh guru saya dilihat orang lain lagi, bukan hanya guru saya. Guru saya nangis. Terus kata guru saya, "Kamu kemana?" "Saya ikut alamat yang diberitahu oleh Rasulullah. Ketemu orangnya, tapi ketemu di masjid." Ternyata guru saya duluan ketemu di coffee shop. Habis dia sudah diberitahu berita itu, Allah rubah hidupnya menjadi orang ahli masjid. Jadi yang kedua yang dilihat, dia pergi ke sana sesuai mimpi Rasulullah, malah lihat orang yang ada di masjid. Subhanallah. Ini ceritanya baru 3 atau 4 tahun lalu, waktu musim haji. Mudah-mudahan dengan cerita ini boleh kita berusaha punya amal rahasia. Amin. Apapun salat kita, apapun takwa kita, apapun salat malam kita, kebaikan kita, saya mohon ini betul-betul ada rahasianya yang luar biasa. Satu-satunya di antara ratusan amal. Saya tahu anda semua punya ratusan amal saleh. Satu-satunya, mohon, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat ganda pahala-pahala yang sudah membagikan dharma di siang hari. Amin. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebahagiaan, dengan kesihatan, dengan kemakmuran, dengan keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan acara ini yang kita sama-sama adakan di Masjid As-Salihin ini melipat ganda kemakmuran untuk Masjid As-Salihin ini, menjadi masjid yang senantiasa bersinar dengan iman, bersinar dengan takwa, makmur dengan malaikat, makmur dengan jamaah, segala aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua khususnya yang bagi dharma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, mengampuni segala dosanya, sehatkan badannya, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, dan dilipat ganda, perlipat ganda dunia akhirat lahir batin, dan rizki iman, rizki keselamatan, dan rizki kekayaan, supaya boleh mendapatkan rizki yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan majlis kami di siang di tengah hari ini menjadi majlis saksi baik bagi kami semua, menjadi majlis yang membawa kami bahagia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin,
kuatkanlah kami lahir dan batin, supaya kami mampu merahasiakan satu-satunya amal ibadah kita, supaya kami mendapatkan rahasianya dan mendapatkan barakatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah khususan bagi orang yang telah memberikan dermanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.